الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Surat Al-Hajj ayat 4 ayat kelima. Wahai sekalian manusia, jika kamu sekalian meragukan akan kebangkitan, fa'inna, maka ingatlah, maka sesungguhnya kamu sekalian diciptakan dari awal mula, diciptakan dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah. Tsumma min alaqah, kemudian tsumma min alaqah, kemudian dari alaqah. Diperjelas hadis Arba'in Nawawi bab keempat, karangan Mbah Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu Rabbi, utawi iki iku hadis kang kaping 4. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dan ceritake saking Abi Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, muga-muga ngridoni sapa Allah marang Abdullah ibnu Mas'ud. Qala, dawuh sapa Abdullah, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, critakake ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa utawi Rasulullah as-sadiqul masduqi, iku wong kang bener kang den benerake. Jadi Rasulullah adalah sadiqul masduq, orang yang benar dan yang membenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu, inna ahadakum setuhune salah sijine ira kabeh, sesungguhnya kamu sekalian, yujma'u khalquhu, iku den kumpulake apa kedadian ahad. Yujma'u khalquhu, apa kedadiane ahad utawa apa kedadiane sira kabeh. Fi batnihi ummihi, ing dalem wetenge ibune ahad utawa ibune sira kabeh. Jadi ketika awal kejadian kamu sekalian, awal mula dari tanah, kemudian di dalam perut, fi batni ummihi, di dalam perut ibu kamu sekalian, arba'ina yauman, ing dalem 40 dina hale rupane. Jadi bertahap di dalam perut ibu kamu sekalian itu bertahap setiap 40 hari. Yang pertama yauman nutfah, yaitu 40 yauman ing dalem 40 dina. An-nutfah rupa nutfah, summa yakunu alaqah, kemudian summa nuli ana rupa kali sira kabeh, utawa nuli ana
summa yakunu nuli ana ahad alaqa iku rupa getih sak prengkel segumpal darah berupa dari nutfah kemudian berupa segumpal darah. Misla dzalika sepadane 40 dina, kemudian 40 hari berikutnya. Summa yakunu mudgha nuli ana sapa ahad iku rupa daging. Maka berupa selanjutnya berupa daging. Misla dzalika sepadane 40 dina, kemudian 40 berikutnya summa yursalu ilaihil malak mongko nuli utus marang ahad al maliku sapa malaikat. Jadi ketika 40 hari yang ketiga 40 hari yang ketiga berarti 4 bulan. 4 bulan lek wong Jawa, gitu. Lek wong Jawa Timur ngarani tingkeban. Lek wong Jawa Tengah ngapati 4 bulan. 4 bulan ini Allah utus malaikat. Jadi Allah utus malaikat untuk apa bahasane ngeterke proposal ya. petang wulan iku tekoni ruh. Fayan fahu fihi ruh mongko den sebul ing dalam ahad ruh apa ruh. Maka ditiuplah ruh ketika janin itu 4 bulan. Nah ini. Maka datangnya ruh itu ketika 40 hari yang ketiga, tahapan yang ketiga yang bertepatan dengan 4 bulan itu maka datangnya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi arba'atin. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin lan den perintah kelawan 4 pira-pira kalimat. Malaikat itu diperintahkan untuk memberitahu proposal atau perintah 4 kalimat, 4 perkara. Bikatbin kelawan nulis. Nah, 4 perkara itu 4 perkara itu apa saja? Apa wae rezekine ahad wa ajalihi lan batese umure ahad wa amalihi lan amale ahad wa syaqiyun lan iku dadi wong kang cilaka au saidun utawi dadi wong kang bejo. Dadi nalika di dalam kandungan 4 bulan maka ditetapkan 4 perkara. Rezeki, batasnya umur, wa amalihi lan amal, wa syakiyun au syaidun. Wong syakiyun wong kang cilaka, au syaidun ku wong kang bejo. Apakah jadi orang yang celaka atau orang yang beruntung, wong bejo atau beruntung. Wallahi mongko demi Allah. Nah iki ana huruf qasam. Wallahi huruf qasam, wallahi tallahi billahi. Wallahi mongko demi Allah. Alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang disembah ghairu kejaba Allah. Inna ahadakum setune salah sijine sira kabeh
layak malu bi amali ahli jannah yakti iku ngamal sira kabeh bi amali ahli jannah layak malu yakti iku amal sapa ahad utawa sira kabeh bi amali ahli jannah kelawan amali ahli swarga hatta mayakunu sehingga ora ana bainahu antarane ahad wa bainaha lan antaran swarga ila diraun kejaba apa sak dira. Ketika kamu beramal dengan amal ahli swarga sehingga jarak antara kamu dengan surga itu tinggal sejengkal. Perbuatan kamu melakukan kebaikan atau amal ahli surga itu tinggal sejengkal atau satu dirok sejengkal. Fayasbiku alaihil kitabi mongko didisi ing atase akad apa tulisane. Jika itu di dalam kitab atau di dalam tulisan fayak malu bi amali ahli nar kok ditetapkan amal ahli neraka fayat huluha mongko mlebu sapa akad ing neraka. Jadi gampangane ngene, jika memang sudah tertulis itu ahli neraka kemudian melakukan perbuatan kebaikan atau perbuatan ahli surga kok jarak karo swarga iku tinggal sejengkal, tapi karena sudah tertulis ditetapkan jadi ahli nar maka akan melakukan perbuatan yang menjurus kepada masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlil nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Lan setune sira kabeh iku yakti ngamal sira kabeh kelawan amale ahlin nar. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha sehingga antarane sira lan jarak antarane sira lan antarane neraka ila dirain kejaba apa sak dira kecuali sejengkal tinggal sejengkal. Fayasbiku alaihil kitabu mongko didhisi alahi ing atase ahad alkitabu apa tulisan fayak malu bi amalin ahlil jannah mongko amal sapa ahad kelawan amal ahli jannah ahli swarga fayadkhuluha mongko mlebu sapa ahad ing swarga. Jika kamu berbuat kerusakan atau amal ahli neraka sebaliknya, tapi kemudian jarak antara kamu dengan neraka itu tinggal sejengkal karena didahului, karena sudah tertulis menjadi ahli surga, maka kamu sekalian akan masuk surga. Atau yen wis ketulis ahli swarga mongko mlebu sapa ahad sira kabeh ing swarga. Jadi Rawahul Bukhari wal Muslim wis nyeritakake ing hadis sapa Imam Bukhari lan Imam Muslim. Jadi kesimpulannya ketika proposal atau perjanjian kita ketika umur 4 bulan, ketika 4 bulan dalam kandungan datangnya ruh itu, Allah tetapkan rezeki, kemudian Allah tetapkan batasnya umur, amal, wasakiyun, dan orang yang celaka atau orang yang beruntung. Nah,
Itu ketetapan yang sudah kita sepakati. Ketika ditawarin, apakah kamu sanggup menjalani hidup di dunia? Malaikat itu kita mengatakan sanggup. Kemudian Allah tetapkan rezeki, ajal, umur, dan kategori beruntung atau celaka. Kemudian ini tambahan dari kitab Daqaiqul Akhbar karangan Imam Abdurrahim, bahwasanya ketika umur janin, umur 4 bulan itu setelah ditetapkan perjanjian itu, yaitu kesanggupan kita akan menjalani hidup di dunia, itu DWW sanggup melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian ditetapkan rezeki, amal, kuwi Allah utus malaikat arham atau malaikat sing jaga rahim, gitu. Malaikat sing jaga rahim. Yang kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat arham itu membawa atau mengambil tanah lemah sing besok waktu meninggal dadi kuburannya Pak Dewi. Jadi Allah perintahkan malaikat arham itu mengambil tanah yang akan jadi kuburan atau makam kita kelak ketika kita sudah meninggal. Jadi ketika sudah lahir ke dunia, kemudian merantau atau mungkin keluar dari tempat kelahiran, misalnya keluar Jawa, opo ke luar negeri atau merantau kemana saja. Kalau umpama kelahirannya di Magelang, kok malaikat itu mengambil tanahnya di kuburan Magelang, maka besok meninggalnya, wafatnya atau dimakamkan di Magelang, walaupun kematiannya misalnya di luar daerah, tapi tanah kok yang diambil itu dari tanah Magelang, maka dimakamkan di Magelang. Begitu juga misalnya ketika malaikat arham itu kok mengambil tanah di luar negeri, gitu. Kemudian dimasukkan ke janin yang umur 4 bulan itu, maka merantau kemanapun, besok matinya dimakamkan di tanah yang diambil yang di luar negeri itu. Kemudian tambahan juga kita ambil dari kitab Daqaiqul Akhbar, waktu penciptaan awal makhluk. Kemarin dijelaskan waktu penciptaan awal makhluk, bahwa proposal atau catatan amal ini, catatan yang ketika umur 4 bulan itu ada realisasi, ketika takdir ini adalah realisasi atau lanjutan dari ketika manusia itu, takdir manusia diciptakan 50.000 tahun, kurang lebih 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, yaitu tepatnya ketika semua roh itu bertasbih dan tahlil, mengiringi tawaf, mengiringi nurnya Nabi Muhammad. Ketika nur manusia atau roh manusia itu ngelilingi nure baginda Rasulullah SAW dan sambil berzikir atau sambil bertasbih selama 100 tahun, maka Allah perintahkan untuk memandang ruhnya Nabi Muhammad. Maka ketika Allah perintahkan memandang ruhnya Nabi Muhammad, itulah takdir kita di dunia itu diciptakan.
yaitu ada yang melihat kepalanya, maka Allah jadikan seorang pemimpin, raja atau seorang presiden. Kemudian ada yang melihat hidungnya, Allah jadikan hakim atau dokter. Ada yang melihat pipinya, Allah jadikan orang yang bagus dan pandai. Ada yang melihat bibirnya baginda Rasulullah, maka di dunia dijadikan menteri. Ada yang melihat godeknya, godek, siapa jambang, bahasanya apa godek, jambang. Itu Allah jadikan orang yang memberi nasihat. Kemudian ada yang ketika tawaf mengelilingi nurnya Nabi Muhammad ini di zaman azali loh, di zaman azali kali ketika penciptaannya, awal mula penciptaan makhluk, Allah jadikan nurnya Nabi Muhammad itu dalam lampu akik atau lampu kristal toh, yang tembus pandang, dalam posisi berdiri seperti sholat, orang yang sholat. Kemudian nurnya Nabi Muhammad itu dikelilingi ruh-ruh itu sambil berzikir, bertasbih dan bertahlil, yaitu selama 100 tahun tawaf, maksudnya tawaf mengelilingi nurnya Nabi Muhammad. Kemudian Allah perintahkan untuk memandang nurnya Nabi Muhammad. Nah, itu takdir manusia kemudian dijadikan, itu takdir manusia. Padahal ini bumi belum ada, tapi bumi dan isi matahari, pokoknya makhluk itu belum ada, belum diciptakan. Ini takdir manusia sudah diciptakan duluan. Kemudian ada yang melihat lehernya, jadi seorang saudagar atau pedagang. Kemudian ada yang melihat lengan kanannya, jadi ahli cantuk atau ahli mengeluarkan darah kotor. Bahkan ada yang tidak melihat baginda Rasulullah SAW, hanya melihat bayangannya. Bahkan ada yang hanya melihat bayangannya saja, maka Allah jadikan seorang biduan atau penyanyi atau pemusik. Nah, ini takdir manusia itu sudah diciptakan. Kemudian takdir itu nanti direalisasikan ketika jabang bayi atau manusia itu berumur 4 bulan dalam kandungan ibunya tadi, yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Syekh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Berarti jadi tahap-tahapannya 44 tiap 40 hari. Saya cukupkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi, hadis yang keempat tentang awal mula kejadian manusia. Kemudian kalau dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 5, akhirul kalam ihdinas syiratal mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.